Harapannya seperti yang Bang Luis katakan bahwa kita akan menumbuhkan perekonomian di kota, terutama programnya Pak Wali Kota, kota bersolek lah. Kok bisa semakin meriah untuk mendatangi Stadion Banyuwangen dengan kuliner-kuliner khas dari kota Probolinggo. Oke, baik, selamat malam Pak. Ini bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat malam. Sama-sama sehat, kita semua sehat. Ini mungkin kira-kira bisa diceritakan Pak kegiatan pada hari ini nih, bagaimana Pak? Ya, jadi teman-teman Jispro dan teman-teman komunitas musik Kota Probolinggo, termasuk dari teman-teman pers, LSM dan sebagainya gabung di sini. Kami, saya Dinas Perhubungan, saya Kepala Dinas Perhubungan, dan OPD yang lain seperti Dinas Pemuda Pariwisata, Dinas DKUP, OPP, perizinan, semua OPD yang terkait lah gitu. Selain dukung ini. Jadi maksud dan tujuannya event Harmoni Musik adalah bagaimana secara perkembangan kuliner UMKM ini dengan adanya dipancing dengan hiburan Harmoni Musik makin ramai, sehingga kuliner ini makin berkembang. Apakah nanti kita tambahi ke selatan itu, yang di utara kan sudah ada, di selatan kan belum. Nah, apakah kita tambahi, kita tetap evaluasi tiap minggunya. Kami dari Dinas Perhubungan dengan adanya event ini, kan ini malam minggu aja. Tiap malam minggu berarti apa? Dengan adanya event, saya ada potensi parkir. Nah, potensi parkir insidental itu plat dalam kota maupun plat luar kota kena retribusi. Seperti Nah, itu menambah potensi kami di parkir untuk PAD. Nah, kami kan juga ada target dari Pak Wali Kota ini kan tinggi, jadi saya harus berkreasi untuk saling mengiring mutualisme, saling menguntungkan. Iya. Masyarakat seneng ada kuliner yang berkembang lagi, destinasi baru gitu ya. Ini kan kalau ini ramai nanti kan menjadi titik tujuan. Nah, masyarakat maupun masyarakat luar kota yang ada di Probolinggo, parkir masuk, UMKM maju, maksudnya gitu. Jadi ini terus teman-teman juga bisa silaturahim di sini tiap malam. Dan yang nggak kalah penting sebenarnya ini juga dimasuk di keamanan. Keamanan ini kalau terpusat hanya satu titik itu rawan. Kalau ada beberapa titik itu memecah keramaian. Nah ini penanganannya kalau terpecah seperti ini lebih gampang daripada ngumpul satu krudit pasti bermasalah. Nah ini dari sisi keamanan, dari segi ekonomi ya, pemberdayaan UMKM ya, dari potensi PAD parkir ya, silaturahim ya, kawula musik muda-muda bisa tampil di sini berarti kan untuk perform, untuk lebih maju lagi. Itu kira-kira semua kena. Nah, mungkin, mohon dukungannya semuanya maksudnya gitu. Ya, mungkin terakhir nih ada harapan ke depannya Pak. Ya harapan saya, ayo kita yang sebagai yang terkait di sini, baik dari teman-teman Jispro, dari teman-teman yang dukung ini dari swasta, dari LSM, dari teman-teman komunitas maupun pemusik. Ayo kita komitmen itu tetap berjalan, komitmen tetap jalan supaya nantinya bisa lebih berkembang lagi. Caranya setiap saat kita evaluasi kurangnya. Saya kan di DPJU juga Pak, saya terangkan semua sini supaya makin bagus gitu. Ini kita naik, kita mau kasih lampion jalur ini biar lebih menarik. Harapannya semuanya kan jalan. Ayo masyarakat, kita berkunjung ke titik baru lagi di Stadion Harmoni Musik Stadion. Oke. Biar semuanya bermanfaat. Oke, baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa dan sebagai apa ini Pak? Saya Agus Effendi selaku Kepala Dinas Perhubungan. Saya penanggung jawab parkir. Baik, terima kasih Pak. Nah, oke saudara, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan jurnalis, saya juga sudah berbincang-bincang dengan salah satu pimpinan Ormas. Nah, sekarang saya juga berbincang-bincang lagi dengan Ketua Ansor yang baru dilantik kemarin, ya, Ketua Ansor Kota Probolinggo. Gus Ansor, ini dengan acara event yang coba dimulai oleh teman-teman ini sehingga bisa menghidupkan suasana Kota Probolinggo ini, punya pendapat dan harapan seperti apa ini? Saya rasa acara ini sangat bagus untuk kreativitas anak-anak muda, menunjukkan bakat dan skillnya, salah satunya kreativitasnya di bidang musik. Tentunya fasilitas ini yang diprakarsai oleh masyarakat
harus dilirik oleh pemerintahan. Jadi pemerintah tidak boleh diam saja dengan kreativitas yang di sini, harus difasilitasi dan harus diperbagus acara ini. Dan ini rutin setiap minggu yang saya lihat di media sosial, dan ini harus diteruskan agar istiqomah. Karena pekerjaan yang paling bagus dalam hidup itu adalah istiqomah. Sebentar, jangan ditutup dulu. Saya mau tanya dulu sebentar. Kemarin waktu pelantikan saya lihat Ansor itu punya membawa sebuah slogan yang cukup elegan, namanya saya ngambil tentang berdaulatnya. Kemarin adalah kemarin ngangkatnya tentang apa itu? Pangan berdaulat. Pangan berdaulat. Rakyat bermartabat. Apakah ini kita juga bisa bilang ekonomi yang berdaulat ini? Karena ini memajukan ekonomi. Ini memajukan martabat masyarakat. Wah, dengan ini kedaulatan kreativitas. Ini namanya berdaulat dalam kreatif, rakyat bermartabat. Wah, ini luar biasa ini. Kita harus ambilin slogan dari Ansor ini. Kemarin adalah pangan berdaulat, rakyat sejahtera. Kali ini juga dengan adanya nuansa harmoni musik dan juga angkringan ini, kita buat ekonomi tingkat bawah yang berdaulat. Betul. Begitu ya? Agar rakyat bermartabat. Punya harapan enggak sama pemerintah kita yang baru ini? Harapan kami pada pemerintah kota yang telah melaksanakan beberapa event sampai ratusan event, mudah-mudahan berdampak positif pada ekonomi rakyat. Jadi bukan hanya sekedar event saja, tapi harus ada evaluasi apakah itu berdampak atau tidak. Dan UMKM apakah hanya sekedar berjualan dan itu selesai acara, ya udah bubar, tidak ada tindak lanjut dari pemerintahan. Dan penting juga pemerintah juga meninjau dari UMKM yang berkegiatan dalam event-event tersebut, apakah bisa berkelanjutan. Kayak kreativitas seperti event-event apa itu yang Pak Wali naik di atas kelabangan ya. Nah, seperti kayak gitu. Kelabang Songo. Nah, itu perlu itu masyarakat dikembangkan. Apakah setelah event oleh Pemkot apakah berkelanjutan untuk event-event yang dipamerkan ke luar daerah dan bisa digunakan oleh swasta juga. Bisa kasih nama dulu terakhir dengan siapa ini? Saya Salamul Huda, Selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Probolinggo. saya petik sedikit saya dulu ya. Ini kayaknya tadi kita melihat dari UKM 5 tahun akan menjadi sebuah perdagangan raksasa di Probolinggo. Kira-kira begitu ya. Betul. Kalau setiap minggu berjalan dan akhirnya berdaulat, dan tidak menutup kemungkinan yang angkringan akan menjadi pengusaha yang besar. Saya Luis Seriona dari Probolinggo, Jawa Timur, Suara Banyuwangi, berita seputar Probolinggo.